Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sandiaga Uno. Pak Sandi, ini sebentar lagi kita menunggu Pak Rektor J. Ini masih. Oh, baik. Matur nuwun nggih. Di sini sudah ada Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Sofiullah, kemudian Bapak Kaprodi Manajemen Keuangan Syariah, Bapak Muhammad Yazid Afandi. Assalamualaikum, Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yazid. Nah, ini juga ada Pak Dr. Darmawan. Alhamdulillah, ini siap. Subhanallah. Dan tentunya ada Bapak moderator kita yang siang hari ini akan bertugas, Bapak Abdul Qayyum. Bapak Abdul Qayyum, luar biasa. Baik. Ini saya juga minta izin Pak Sandi untuk mengikut sertakan beberapa tim teknis ini para millennials yang akan membantu untuk produce ke beberapa varian output dari webinar seri 07 ini. Ya. Luar biasa. Terima kasih milenial yang sudah bergabung. Ya, jadi Pak Sandi ini sambil menunggu, tadi mungkin saya sudah sampaikan ke Pak Arifin ya, ini ada 739 pendaftar ya yang tercatat oleh kami. Ya, target kami 1.000 Pak Sandi. Ya, tapi walaupun ini tidak sesuai target, tapi ini sudah angka yang menurut kami cukup fantastis ya, 739 sekian. Dan cukup mencengangkan, ini ada sekitar dari 700 sekian tadi ada 207 instansi yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara yang sangat antusias tentunya untuk mendengarkan kuliah online dari Pak Sandiaga Uno. Kami selaku tim teknis sangat berbangga ya menjadi magnet ya untuk bisa bersama-sama mendengarkan kuliah pada siang hari ini. Pak Rektor belum ready ya, Mas Qayyum ya? Mas Qayyum. Oh, sebentar. Tadi kok saya lihat, oh sudah, Pak. Bisa kita mulai. Bismillah. Pak Sahiron. Belum masuk. Ya, saya invite. Assalamualaikum Pak Sahiron. Waalaikumsalam Pak Yazid. Nah, Mas Sahiron. Assalamualaikum Pak Sandiaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sairul. Ya, apa kabar Pak? Lama nggak jumpa. Alhamdulillah, mengucap syukur. Baik, diteruskan. Baik Pak Rektor dan pimpinan semua Pak Sandi, kita mulai. Ini saya selaku host yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mari kita awali webinar seri 07 Prodi MKS FEBI UIN Sunan Kalijaga dengan membaca Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama ya lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne UIN Sunan Kalijaga.
Dilanjutkan dengan himne UIN Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kemakan daya patriot nusa tanah air, kita baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. UIN Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kemakan daya patriot nusa tanah air, minta baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. Baik, memasuki acara berikutnya, sambutan dari Bapak Dr. Phil Sairon Samsudin selaku PLT Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Pak Sairon dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Mas Yazid ya? Bisa, Pak. Bisa ya, baik. Bagus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang saat ini menjadi pembicara, Pak. Sehat-sehat, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak, pada jenengan, pada Bapak yang sudah meluangkan waktu ya untuk memberikan perkuliahan umum terkait dengan ya ekonomi lah ya, secara baik secara khusus maupun secara umum, dan wabil khusus pada situasi yang tidak menyenangkan ini, yakni penyebaran COVID-19. Saya yakin Pak Sandiaga punya banyak ide, punya banyak pikiran-pikiran yang bisa mencerahkan para dosen, mencerahkan para mahasiswa, dan juga kita semua sudah barang tentu ya. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi kami tidak perlu berpanjang lebar untuk menyampaikan sesuatu ya. Yang jelas kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Sandiaga, terima kasih kepada para dosen ini yang sangat luar biasa. Kami bangga kepada Febi ya, karena kalau tidak salah sudah 8 kali perkuliahan yang sangat luar biasa, dan mengambil kesempatan yang jadi meskipun situasinya tidak kondusif, tetapi ini kemudian malah menjadi satu hal yang sangat positif ya, yaitu ada perkuliahan online. Sebenarnya perkuliahan online itu sudah digagas lama sebelum terjadi COVID-19 oleh
PT-IPD ya Pusat Informasi dan Teknologi kita itu sudah menyeting ya program-program tertentu yang terkait dengan bagaimana perkuliahan secara online. Itu sebelum terjadi COVID-19. Tapi itu tidak pernah hampir dosen tidak pernah menggunakan itu ya. Dan alhamdulillah sekarang ya ada berkahnya juga ya, meskipun kita merasa sedih karena ada banyak orang sakit ya kan, kemudian banyak orang yang meninggal dunia, bahkan juga perekonomian masyarakat sudah mulai terganggu juga dan berbagai macam hal ya, tetapi ada hikmahnya juga, ternyata kuliah online bisa aktif pada saat ini, bisa luar biasa. Nah jadi ya sebagaimana yang sudah kita ketahui, segala sesuatu mesti ada plus minusnya ya. Memang banyak minusnya untuk terkait dengan penyebaran COVID-19, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga kita ambil sesuatu positifnya. Salah satunya adalah aktivitas perkuliahan secara online, dan sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, sebenarnya sudah kita gagas dan mungkin di masa kemajuan teknologi ini, perkuliahan yang semacam ini akan terus dibutuhkan, meskipun virus sudah kembali lagi ke sarangnya, sudah pulang ke rumahnya, kan gitu. Kemudian tapi perkuliahan kita yang semacam ini terus digunakan, karena bisa saja kita berkomunikasi dengan Pak Sandiaga dari Jakarta, tapi bisa komunikasi langsung ya melalui forum yang semacam ini. Dan juga sudah barang tentu dengan pembicara yang lain ya. Tadi saya tidak sempat saya lihat secara detail siapa saja yang hari ini menjadi pembicara juga. Tetapi pada kesempatan yang akan datang mestinya banyak lagi pembicara yang bisa kita manfaatkan ilmunya, yang bisa kita lakukan sharing ideas lah, kira-kira begitu. Nah baik, tidak perlu berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih Pak Sandiaga, terima kasih para dosen. Ini ada Pak Darmawan, ada Pak Qayyum, ada Mas Yazid, ada siapa lagi, Pak Rahman, ada Pak Sofi ya, ini Gus Sofi ini juga aktif sekali. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, pokoknya seluruh dosen yang hadir di situ lah ya. Mohon maaf karena waktu cukup saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum saya memberikan mic ini ke Pak Qayyum selaku moderator kita pada siang hari ini, tadi mungkin Pak Rektor belum mendengarkan sedikit laporan dari tim teknis. Pak Rektor perlu kami sampaikan bahwa peserta yang ikut webinar seri 07 bersama Pak Sandiaga Uno ini jumlahnya 700 something Pak, 700 lebih. Jadi luar biasa, fans-fansnya Pak Sandi tidak bisa kami bendung Pak. Jadi luar biasa. Jadi sampai target kita tadi 1000 Pak, tapi alhamdulillah ini 700 something ini sudah luar biasa, dan dari 700 tersebut ada 207 instansi dari Sabang sampai Merauke yang ikut menghadiri webinar seri 07 di PB UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Luar biasa. Ya. Selamat. Ya, mungkin itu Pak. Dan selanjutnya waktu makasih. Saya berikan kepada Gus Qayyum untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Gus Qayyum. Terima kasih Mas Izra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Yang kami hormati Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang Bapak. Ya, yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Filsa Hiron, Pak Sofiullah selaku WD3, Pak Kaprodi, Pak Dr. Darmawan, Mas Izra selaku host acara ini, dan teman-teman tim teknis ya, dosen-dosen Prodi Manajemen Keuangan Syariah, serta seluruh hadirin hadirat yang ikut menyaksikan acara pada siang hari ini. Tadi dari sekitar 700 peserta yang sudah mendaftar, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk selalu mengikuti acara webinar The Series yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Baik, pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, sangat spesial atau bahkan super spesial.
yaitu Bapak Sandiaga Solahuddin Uno. Ini mungkin saya menyebutnya Bapak masih dalam ingatan saya itu masih wakil presiden, Pak. Dalam ingatan saya ya, atau Pak Wakil Gubernur ya. Jadi itu masih segar saya kira ingatan kita bersama itu. Jadi kita pada siang hari ini akan mengangkat topik tentang UMKM ya. Saya kira kita semua mafhum, kita paham bahwa kondisi UMKM pada masa COVID-19 ini sangat berdampak pastinya, karena menurut data sederhana yang kami coba survei secara langsung itu, misalnya kami dapat laporan dari Baitul Mal wa Tamwil itu. Jadi misalnya capaian untuk angsuran pembiayaan pada bulan ini, bulan kemarin itu Maret itu cuma 70%. Dan bulan ini sampai per hari ini saya barusan dapat laporan dari salah satu BMT besar di Pati di Jawa Tengah, Pak Sandi, itu baru 50%, padahal ini sudah tanggal 28. Jadi ini saya kira tidak lepas dari dampak COVID terhadap kondisi UMKM yang notabene adalah merupakan nasabah daripada BMT itu. Itu sedikit gambaran. Nah, tapi langsung saja saya serahkan kepada Pak Sandi untuk memaparkan materi biar tidak berpanjang lebar. Tapi mungkin sedikit kami bacakan tentang CV beliau. CV beliau saya kira hampir semua orang sudah tahu, tidak saya baca pun sebenarnya sudah tahu. Jadi bahwa beliau terpilih menjadi wakil gubernur DKI tahun 2017 sampai 2022, dan beliau mengundurkan diri sampai Agustus kalau tidak salah ingat saya. Dan beliau maju sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Angka elektoralnya pun mengesankan. Seingat saya waktu itu 45%. Jadi itu luar biasa saya kira. Dan Pak Sandi selama menjadi wakil gubernur, kita masih ingat bersama, beliau meluncurkan program OKOC. Saya kira itu gagasan terkait dengan UMKM. Kemudian beliau sebenarnya adalah pengusaha kelas kakap kalau saya boleh bilang, ya, karena beliau adalah pernah menjadi presiden direktur Saratoga Investment Daya kalau saya tidak salah. Nah itu beliau mendirikan salah satu pendirinya. Nah itu saya kira peran-peran beliau, selain beliau juga berkecimpung, beliau pernah menjadi direktur di Adaro dan lain-lain. Kalau saya baca di Wikipedia ini panjang sekali CV-nya, walaupun ada short CV-nya. Tapi saya kira itu perkenalan sedikit dari kami. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Sandiaga Solahuddin Uno untuk memaparkan materinya, mungkin sekitar 30 menit. Monggo Pak Sandi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PLT Rektor, Pak Sohiran, Pak Yazid, Dr. Darmawan, Pak Koyum, Pak Izra, dan semua yang hadir, dan yang saya banggakan para dosen UIN Kalijaga Yogyakarta, dan juga yang saya banggakan teman-teman adik-adik mahasiswa yang gabung pada sesi webinar yang hari ini. Berkat perkenan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di tengah pandemi. Saya juga ingin mengajak kita semua berdoa, mengirimkan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, baik kesehatan maupun ekonominya. Mudah-mudahan Allah segera berikan kepulihan. Juga doa terbaik kita, Al-Fatihah, kita kirimkan untuk para petugas medis, tenaga kesehatan, dokter-dokter, perawat, dan semua yang terlibat di garda depan dan benteng terakhir perlawanan kita melawan COVID-19 ini. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kekuatan,
diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sangat berterima kasih undangannya untuk mengisi webinar. Tadi Dr. Darmawan bilang sudah cocok pakai peci, sebetulnya peci ini Dr. Darmawan, peci dari yang kita sebut sebagai kopiah keranjang. Ini diproduksi oleh UKM di Sulawesi, khususnya di tempat ayah saya lahir di Gorontalo. Tapi sekarang sudah menjadi miliknya warga Jawa. Aman Nahdien banyak yang pakai ini, jadi alhamdulillah ini mau memacu pertumbuhan UMKM. Hari ini saya singkat saja, nanti ada beberapa slide yang saya ingin share. Ini slide-nya nomor 3, jadi mudah-mudahan bisa dibawa ke page pertama ya. Oh, ini ke belakang malah justru ke depan sedikit. Slide nomor 1-nya. Ini iya, satu lagi. Oke. Terima kasih. Hari ini kita melihat, saya namakan presentasi ini bagaimana kita menyiapkan satu senario. Saya sampaikan sebagai senario LUV. Dan itu gambarnya kalau di slide pertama, teman-teman milenial kontrol. Mungkin bisa diangkat di slide pertama kita adalah saya gambarkan itu dalam bentuk hati. Kelihatannya teman-teman milenial yang mengoperasikan masih struggling, Pak Izra dan Prodi Manajemen Keuangan yang men-share screen-nya. Oh, bukan ke sini. Saya gambar. Oh, kembali lagi. Kembali lagi bermasalah. Oh, kembali lagi. Ya, ini adalah adaptasi dari new normal kita. Prodi Manajemen Keuangan Syariah ini kesulitan mengendalikan jalan-jalan sendiri. Wow, jalan sendiri. Lompat lagi. Ya, lompat-lompat. Ya, ini menarik sekali. Ini adalah adaptasi kepada new normal. Teman-teman 700 yang di belakang, kelihatan teman-teman di Prodi Manajemen Keuangan Syariah juga harus beradaptasi dengan satu metode work from home yang lebih bisa mengendalikan ini. Ini seperti kuda liar, dia jalan-jalan sendiri. Ini mungkin karena cabin fever ini, jalan-jalan sendiri. Wow. Tidak apa-apa kalau gitu kita tidak usah menggunakan slide, tapi tadi kira-kira slide yang tadi saya sampaikan adalah skenario LUV. Skenario ini adalah unlocking atau membuka satu situasi baru yang kita singkat sebagai LUV. Ini keinginan Pak Ari Mufti. LUV ini singkatan dari love, satu cinta kasih. Bagaimana kita bisa membuka gembok, membuka geranda kunci, bagaimana kita lebih bisa mencintai bumi, mencintai sesama, dan lain sebagainya. Nah, kedua, slide berikutnya, saya ingin bercerita keadaan ekonomi kita sekarang setelah diterpa badai. Memang kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir, ekonomi kita berkisar di angka 5%. Dan dalam cenderung tren yang menurun. Nah, sebelum coronavirus ini atau COVID-19, kita sudah mengantisipasi satu kelambatan dari pertumbuhan ekonomi kita parah oleh COVID-19. Tingkat inflasi juga walaupun terjaga, tapi kalau kita tanya ibu-ibu, emak-emak, saya banyak bertemu ibu-ibu emak-emak 2019 kemarin keliling Indonesia. Satu hari kita bertemu dengan para ibu-ibu milenial. Mereka selalu, kalau milenial mengeluhnya lapangan pekerjaan susah. Kalau emak-emak, harga-harga.
Kalau milenial selalu saya tanya nih, kalau udah 700 nyari sekarang gampang atau susah? Susah tuh, susah banget. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana harga-harga bahan pokok, harga makanan? Bagaimana, turun atau naik? Naik. Harga listrik naik, semua naik. Nah, ini terpotret di tingkat inflasi kita. Bagaimana dengan pertumbuhan di indeks penjualan retail yang menjadi andalan kita karena ekonomi kita mayoritas pertumbuhannya didukung oleh sisi konsumsi. Kalau kita lihat penjualan retail dan indeks keyakinan konsumer selama 1 bulan 2 bulan terakhir nyungsep senyungsepnya. Jadi kita lihat ini angkanya sudah di angka 113 dan minus 5,4 dari segi penjualan retail. Bagaimana dengan sisi supply-nya? Jadi tadi kita lihat sisi demand, sekarang lihat sisi supply. Di kiri bawah, PMI Manufaktur Indonesia itu, industri kita bisa melihat juga menukik tajam di 45,3. Survei kegiatan usaha, khususnya di saldo bersih tertimbang juga ada di level negatif. Dan posisi cadangan devisa kita juga menurun. Kembali jauh dari yang kita harapkan. Nah, di slide berikutnya saya ingin mengingatkan kita, ya memang kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus melihatnya ini dengan sisi positif dan optimis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan virus corona ini atau COVID-19 untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa ini suatu ujian. Jadi di slide berikutnya, kalau tubuh kita ingin sehat, kita butuh vitamin. Kalau usaha, terutama UMKM kita ingin kuat, saya sampaikan kita butuh vitapreneur. Vitapreneur ini ada di slide berikutnya. Mohon host bisa men-share. Ya, ini dia. Pertama, 5 jurus vitapreneur yang saya sudah pernah sampaikan, tapi ini kali pertama di UIN Kalijaga, Yogyakarta. Ini adalah 5 jurus yang saya pelajari pada saat krisis sebelumnya untuk menghadapi krisis, bahwa pada saat ini UMKM dan dunia usaha harus langsung beralih ke konsep cash is king, pengelolaan dana kas yang sangat-sangat ketat dan sangat-sangat bijaksana. Pengeluaran yang tidak perlu bisa ditunda. Penghematan di semua sektor harus kita lakukan. Juga kita harus lakukan bagaimana kita utamakan usaha kita, perusahaan kita ini memprioritaskan kepada masyarakat yang ada di kelas menengah terbawah. Sementara karyawan-karyawan kita kan terbagi di beberapa sektor. Ada sektor yang menengah ke atas, itu mungkin bisa bertahan lebih lama, kita bisa menegosiasikan bagaimana mereka bisa memotong kompensasinya untuk dikhususkan perusahaan bisa bertahan, tapi tetap membayar pada karyawan yang ada di strata ekonomi terbawah. Kedua adalah beradaptasi terhadap yang saya sebut sebagai new normal. Salah satu new normal ini adalah sebuah realita baru. Kuliah seperti ini adalah new normal. Yang saya sampaikan bahwa dunia pendidikan ratusan tahun belum pernah terdisrupsi. Kali ini dunia pendidikan terdisrupsi secara masif. Kalau banyak yang ngomong disrupsi sektor transportasi, disrupsi sektor komunikasi, disrupsi sektor informasi. Sudah terjadi dengan transportasi online, dengan sosial media, mungkin dengan e-commerce dan lain sebagainya. Tapi pendidikan ini tetap aja masih sama, bahwa para mahasiswa bangun tidur, terus mandi, habis mandi siap-siap kuliah, dari kuliah masuk kelas dapat pendidikan dalam metode classroom atau yang paling agak lebih mendingan pakai sistem town hall atau U-shape. Nah sekarang ini terdisrupsi bahwa dunia pendidikan tidak boleh physical meeting, tapi harus melalui online meeting.
Nah, ini yang saya sebut sebagai new normal. Apalagi new normal? New normal ke depan adalah masyarakat akan memakai masker seperti ini. Ini adalah new normal. Kalau kita dulu pakai ini, pasti hanya orang sakit saja. New normal, dan ini adalah satu kenyataan, adalah akan timbullah usaha-usaha baru yang bergerak di alat pelindung diri, karena kesehatan akan sangat menjadi prioritas masyarakat setelah COVID-19. Bukan hanya yang model seperti ini, model combat. Nah, ini model combat. Nah, ini model combat. Ada seperti ini. Ini juga adalah new normal. Ada juga yang batik. Batik ada. Ini batik. Ini adalah usaha-usaha yang akan tumbuh berkembang karena diprediksi bahwa social physical distancing, walaupun insya Allah corona ini bulan Juli sudah kembali lagi ke taraf yang rendah dan kita bisa hidup normal, tapi kenyataan ke depan, new normal atau realita baru, orang akan sangat peduli terhadap kesehatannya. Dan kegiatan-kegiatan ini sudah saya sampaikan pada saat Pilpres tahun lalu, Pak Koyum. Kalau Pak Koyum mengingatkan saya terhadap Pilpres, saya sendiri sudah lupa, tapi Pak Koyum dan luka-luka lama lagi, sakitnya di sini. Tapi bagi saya, dulu saya sudah angkat bahwa investasi kita di sistem kesehatan kita, di sistem kesehatan yang promotif preventif itu kurang. Kita jarang sekali dorong masyarakat untuk hidup sehat, bergaya hidup sehat, makan yang bernutrisi, makan yang meningkatkan imunitas, konsumsi jamu, konsumsi vitamin, maupun olahraga yang rutin. Itu belum sekali dijalankan, dan sekarang semua terkaget-kaget bahwa badan kita sangat rentan terhadap COVID-19. Itu adalah new normal. Apalagi new normal? New normal bahwa usaha-usaha yang bergerak di teknologi dan digital akan sangat berkembang ke depan. Saya melihat hubungan internet saya ini kurang baik, masih agak putus-putus di berbagai tempat juga. Berarti new normal, pemerintah harus invest, dunia usaha harus invest, dan masyarakat harus invest untuk bisa melakukan kegiatan dari rumah dengan konsep work from home. Berarti webcam itu diperlukan. Sekarang webcam habis, speaker habis, mikrofon habis. Tadi lagu Indonesia Raya diputar dan kita harus berdiri, itu juga new normal. Ada juga Mars, Uin, Kalijaga, kita banyak yang masih duduk. Padahal kalau dalam lagu Indonesia Raya kita dalam berkumpul new normal itu kita harus berdiri. Nah, ini yang kita harus mulai beradaptasi dan kita harus mulai yang saya sebut sebagai pivot. Usaha-usaha ke depan bagaimana mereka harus beradaptasi dan mempercepat transformasi mereka untuk era industri 4.0. Artificial intelligence, kita harus fokus kepada Internet of Things. Juga bagaimana tentang lingkungan. Kalau di Jogja mungkin udaranya lebih bagus. Jakarta kemarin-kemarin ini udaranya buruk sekali. Kita nggak bisa lihat langit biru. Hari ini kita bisa lihat langit biru, udaranya segar. Berarti new normal ke depan, bagaimana kita menggunakan energi lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bertahan. Vitapreneur yang ketiga adalah survive through ecosystem. Disinilah ekonomi syariah berkembang. Bahwa ekonomi syariah itu berdasarkan adalah kebersamaan. Sama dengan ekonomi Pancasila dengan azas kekeluargaan. Kalau kita tadi BMT menagih 70%, terus turun bulan ini 50%. Sistem ekonomi syariah tidak menekan. Kalau sistem ekonomi kapitalis liberal lagi susah begini ditekan. Yang di motor diambil motornya. Yang nyicil rumah atau kos-kosan atau properti disita properti. Ini tidak bisa, tapi ekonomi syariah di sini lentur. Ekonomi syariah dan keuangan syariah itu luar biasa, memberikan keleluasaan di saat pandemi seperti ini bagaimana melakukan hubungan interaksi dengan
nasabahnya. Pemerintah membantu dengan program-program yang sudah dan akan diluncurkan, program BLT, jaringan pengaman sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita di sektor keuangan juga memberikan keleluasaan dan masyarakat melakukan adaptasi kepada new normal. Jadi saya yakin ekonomi berbasis silaturahim seperti apa yang dilakukan oleh ekonomi dan manajemen keuangan syariah ini akan sangat-sangat menjadi bagian daripada hidup kita setelah post COVID-19. Kita perlu riset. Selama ini kita bertumbuh terus tanpa memikirkan ekonomi yang berkeadilan dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ekonomi syariah ini menjadi salah satu bukan hanya pilihan alternatif, tapi harus menjadi mainstreaming, harus menjadi pilihan utama ekonomi setelah krisis COVID-19 ini. Keempat, invest in this time. Ini saatnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus melakukan investasi di mana? Kalau nggak bisa investasi di bisnis, di diri kita sendiri. Saya punya banyak waktu, sekarang saya membaca buku. Saya tadinya hanya bisa baca buku mungkin 1 buku sebulan. Sekarang saya bisa baca buku 1 seminggu. Ini merupakan satu kemewahan yang luar biasa. Kita waktunya juga untuk mengambil pelatihan online, webinar, ini semua gratis. Tidak terpikir Harvard University yang sangat canggih dan sangat prestis sekarang memberikan webinar secara gratis. Jadi kita bisa di CV resume kita pernah mengikuti program webinar Harvard dengan gratis. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk berinvestasi di diri kita sendiri. Berinvestasi di hubungan kita dengan keluarga. Sudah hampir 45 hari saya bisa sholat berjamaah dengan keluarga. Sebelumnya nggak punya waktu, selalu ada di rumah. Sekarang kita diminta untuk ada di rumah. Dan terakhir, mungkin ini yang saya juga perlu para dosen mengingatkan kita semua. Be calm in the storm. Karena mungkin bisa kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, memiliki keleluasaan dan kemewahan. Tapi banyak juga yang tidak bisa kerja dari rumah, tidak bisa hanya di rumah saja karena pendapatannya adalah pendapatan harian, dia adalah pengusaha UMKM, pengusaha mikro. Nah, ini yang perlu kita bantu. Kita tetap tenang, badai pasti berlalu. Tenun kebangsaan kita adalah gotong royong. Jadi kita tetap waspada, COVID-19 ini berlangsung, tapi kita harus saling membantu dan tetap tenang, relax. Kita percaya Allah tidak akan menguji satu kaum di luar batas kemampuannya. Tapi ini juga baru dibikin sedikit ketakutan, dibuat sedikit kurang apa. Ini waktunya kita untuk introspeksi diri kita. Next. Nah, saya bilang bahwa slide berikutnya, ke depan itu apa? Antisipasi skenario LUV. Nah, nanti saya jelasin L. L itu adalah yang harus kita hindari, yaitu recovery atau pemulihan yang stagnan. Karena COVID-19 melakukan perusakan secara struktural kepada sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan. Jadi ini yang disebut L, turun tadi, terus dia akan stagnan terus berbulan-bulan. Ini yang perlu kita hindari karena akan merusak secara sisi supply. Lapangan kerja hilang, 2 juta orang Indonesia sekarang kehilangan pekerjaan, lebih banyak lagi sebetulnya kalau dihitung sektor informal. Banyak juga yang perusahaan-perusahaan tutup. Saya berdoa bahwa skenario ini adalah skenario yang mudah-mudahan tidak terjadi, karena ini akan berat buat ekonomi Indonesia, terutama kepada UMKM. UMKM akan hanya bisa survive kalau dia cepat melakukan adaptasi kepada new normal dengan ekosistem, dengan support dari pemerintah. Skenario yang kedua adalah U, yang tadi saya sampaikan di slide berikutnya, digitalisasi. Nah, ini adalah yang saya sebut sebagai U-shape recovery.
turun, terus dia landai cukup lama, baru dia naik secara perlahan. Dalam satu kurva yang disebut kurva U atau U-curve. Reboundnya lebih lama, ekonomi lebih tidak bereaksi positif setelah COVID-19 selesai, pasar masih tetap lesu. Nah, ini adalah konsep bahwa akan ada periode yang cukup lama di dasar dari krisis ini. Dan pertumbuhannya juga tidak terlalu cepat dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi akan ada kerusakan permanen dari sisi supply dan tentunya juga akan berakibat kepada UMKM. Dan UMKM di sini pada saat ini, kalau ini yang terjadi harus melakukan alokasi yang sangat-sangat hati-hati. Bagaimana perusahaan mereka ini harus bisa survive. Dan kita harus lakukan usaha kita ini kita lihat dalam 3-6 bulan, setiap kali 3-6 bulan kita perbaiki rencana bisnisnya dan melihat kapan ekonomi ini akan mulai naik. Jika kita masih ada di bawah, di level yang masih sangat bawah, UMKM ini bertahan hidup. Ibaratnya air di sini, air yang sudah di sini tetap masih bisa napas. Jadi kita harapkan UMKM bisa melewati, seandainya dampak daripada COVID-19 ini adalah U-curve atau kurva U. Jadi UMKM di sini harus punya kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk mendapatkan likuiditas dan solvabilitas. Ini bantuan daripada manajemen keuangan syariah juga, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bank-bank syariah memberikan bantuan, khususnya juga paket-paket yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, best case scenario menurut saya adalah yang berikutnya, yaitu V. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang menjadi harapan dari semuanya, yaitu kurva V. Kurva V seperti ini, bahwa krisis turun, ada titik terendah, dan segera naik, rebound. Jadi ini bulan Maret misalnya terjadi, Juni di sini, September kita sudah naik menjadi normal. Ini yang disebut kurva V. Kita berharap kurvanya tidak terlalu dalam turunnya, dan juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu Maret sampai Desember, tapi Maret sampai September atau mudah-mudahan Maret sampai Agustus. Jadi kurva V-nya seperti ini. Ini adalah skenario terbaik, skenario yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa pasar ekonomi akan segera revitalisasi, akan segera rebound. Outputnya akan cepat pulih. Juga kondisi real, masyarakat sudah bisa buka restoran lagi, buka mall kembali buka, juga UMKM segera bersiap-siap untuk menyiapkan. Dan kalau kita lihat sebelah kiri ini menunjukkan sejarah waktu epidemi sebelumnya. Waktu SARS juga kelihatan seperti V, ya. Waktu SARS di grafik kedua. Waktu swine Hong Kong flu juga kita lihat banyak sekali kurva yang menyerupai V. Waktu ASEAN flu burung ini kelihatan sekali V-nya terbentuk. Dan juga waktu Spanish flu pada tahun 1918 juga terbentuk kurva V. Mari kita semua berdoa di sini, berharap bahwa ini akan menjadi kurva yang kita akan lalui setelah COVID-19 ini, khususnya untuk UMKM. Ya, ini kalau disingkat LUV, singkatannya adalah love. Nah, saya selalu bilang bahwa next slide, bahwa apa yang kita perlukan adalah cinta. All you need is love. Jadi kita harus memperbesar cinta kasih kita kepada sesama. Pada saat ini kita harus saling membantu, bergotong royong. Saya punya beberapa gerakan relawan. Kemarin kita baru launching Relawan Indonesia Bersatu, karena saya yakin pemerintah tidak bisa menghadapi ini sendiri. Pemerintah perlu dibantu. Kita sudah melakukan 5 gerakan secara simultan, yaitu gerakan rapid test, sudah lebih dari 2.000
rapid test 2.500 yang kita lakukan dan akan menjadi mobile testing unit di beberapa daerah zona merah. Kita ada gerakan membagi masker sejumlah 10 juta. Nanti mohon teman-teman juga di UIN Kalijaga ikut berpartisipasi. Juga kita ada gerakan jaring pengaman sosial dengan membagi beberapa sembako, terutama untuk saudara-saudara kita. Keempat adalah gerakan dekontaminasi. New normal ini adalah kita nanti akan bersih-bersih. Cairan disinfektan, sanitizer, hand sanitizer, kita akan banyak mencuci tangan kita, itu adalah bagian daripada new normal. Dan kelima adalah sosialisasi dan edukasi terhadap dampak COVID-19 ini. Terakhir, slide-nya saya ingin mengingatkan Pak Rektor, Pak Yazid, Gus Koyum juga, semua ya, untuk tetap berolahraga. Di rumah saja bukan berarti kita olahraganya hanya di kamar. Kita olahraga tetap harus kita lakukan. Cari sinar matahari karena meningkatkan imunitas tubuh adalah bagian daripada kita melawan COVID-19. Saya masih rutin berolahraga 30 menit per hari kalau dikasih sama Bima. Tapi saya ingin menginspirasi ke masyarakat semua tetap berolahraga. Tetap kita bergerak. Bukan artinya kita di rumah terus jadi hanya makan tidur. Jangan, kita tetap rutinitas kita berolahraga, berproduktivitas, tingkatkan kemampuan diri kita, skill kita, tingkatkan keterampilan kita, invest in this time. Demikian yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Pak Sandi. Presentasi yang sangat inspiratif sekali karena beliau memaparkan satu konsep yang sangat luar biasa, LUF ya, LUF. Nah, itu ternyata filosofinya sangat dalam sekali dan itu sangat relevan dalam konteks bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Nah, baik, mungkin kami persilahkan kepada para hadirin untuk untuk bertanya, monggo. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan Pak Sandi yang akan kami ringkas ya. Pak Izra, mohon maaf, ini nanti bertanyanya live atau seperti apa? Mungkin karena efisiensi waktu, mungkin ini Gus, karena juga banyak pertanyaan yang anonimus ya, jadi mungkin bisa dibantu sama moderator aja. Seperti itu. Oh gitu, oke, baik. Pertanyaan pertama, ini saya kira pertanyaan yang mendasar Pak Sandi. Jadi, dan saya yakin Pak Sandi sudah lama memperhatikan ini. Jadi tadi ada pertanyaan, tadi di slide itu ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia kan yang terus menurun sejak 2015 sampai 2019. Nah, pertanyaannya kira-kira begini, itu kira-kira kenapa Pak Sandi kok bisa kok trennya terus turun itu? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira kondisi ini pada masa COVID ini akan seperti apa? Pertumbuhan ekonomi yang semakin turun itu kira-kira. Itu pertanyaan pertama. Monggo Pak Sandi mungkin langsung ditanggapi Mawon biar cepat ya. Ya, terima kasih Pak Koyum. Sudah saya jawab sih sebetulnya ini dengan sendiri karena efektif. Jadi pertanyaan mohon ditulis namanya. Jadi Pak Arif Setiawan ini sudah menulis ya kenapa ekonomi kita turun terus dan ada daily fokus kita terlalu banyak, terlalu melebar. Saya waktu Pilpres kemarin menyampaikan mestinya fokus kita itu di UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM itu pencipta 97% lapangan kerja kita. 60% ekonomi kita itu dari sektor UMKM. Sektor-sektor industri besar, pemerintah dan lain sebagainya itu kalah dibanding UMKM. Kalau kita fokus di UMKM dan memprioritaskan bagaimana mereka naik dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, pertumbuhan kita akan kuat.
ekonomi kita akan memiliki struktur yang robust. Nah, saya yakin juga kita mestinya memberikan perhatian lebih kepada industri pengolahan. Industri yang banyak menciptakan lapangan kerja dan menciptakan nilai tambah. Nah, kemarin ini 4 tahun terakhir mungkin fokus kita di infrastruktur. Nggak apa-apa, kita jangan saling menyalahkan, itu sudah terjadi. Infrastruktur itu tidak menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Karena setelah jadi infrastrukturnya, lapangan kerja itu akan hilang. Itu biasanya hanya digunakan sebagai interkoneksi. Nah, kalau industri pengolahan UMKM-nya tidak dibangun, akhirnya infrastruktur itu tidak optimal. Nah, yang saya ingin fokus kita ke depan, ya sudahlah. Sudah-sudah biarlah berlalu, kita menatap ke depan, dan alhamdulillah COVID-19 ini membangunkan kita bahwa fokus kita di mana? Harusnya di rakyat kelas menengah ke bawah. Apa usaha mereka? UMKM. Sektor-sektor yang banyak sekali mendapatkan, kalau kita lihat sektor-sektor yang mendapatkan bantuan dari perbankan itu usaha besar. 80% kredit kita larinya ke prodi keuangan syariah. Bisa lihat juga bahwa syariah banking, syariah ekonomi, and syariah finance sekarang nggak sampai 10%, 5% terus. Kenapa? Karena kita UMKM. Kita nggak pernah diberikan perhatian lebih. Ini tugas kita semua sama-sama. Jadi saya yakin 2020 ini nggak apa-apa. Ini adalah bagian daripada kita membangun struktur yang lebih kuat ke depan. Mari kita fokus di UMKM dan sektor pengolahan, di mana saja juga yang kita pastikan. Pangan, energi, dan air. Ini sektor yang sangat kita pangan kebanyakan impor. Sampai obat-obatan juga kita impor. Jamu yang Indonesia ini hebat aja. Hari ini saya dapat berita bahwa jamu diimpor dari China. Ini kan keterlaluan. Kita harus bangkitkan. Bapak Presiden sudah menunjukkan minum setiap hari meningkatkan imunitas. Ya, mestinya industri jamu kita, temulawak, kunyit, dan jamu-jamu lainnya. Saya punya produk-produk seperti jamu Kojima, itu korma, jinten, dan madu. Itu khas Indonesia. Ini saya ada contohnya nih, Kojima nih. Ini Kojima nih produksi dalam negeri, bisa dimakan dalam bentuk saset. Nah, ini dalam bentuk saset, dan sekarang mestinya menjadi pilihan. Kenapa mesti impor? Minyak dan gas bumi sekarang jatuh total. Nah, kita selama ini mengimpor. Padahal kita punya energi baru dan terbarukan. Kita punya kemampuan untuk bisa mandiri secara energi. Air, alhamdulillah kita masih diberikan kecukupan. Tapi ke depan kita mengalami banyak sekali masalah. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Ada beberapa pertanyaan lagi, 10 jumlahnya. Kelihatannya silakan dinavigasi Gus Koyum. Mangga Gus. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Berikutnya ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini saya coba elaborasi dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi tadi. Jadi pertanyaan dari Muhdari ya, ini saya tidak tahu dari mana. Tetapi begini pertanyaannya itu, tadi kan Pak Sandi meyakini Pak Sandi bahwa Oktober bisa pulih normal. Nah, kira-kira faktor apa? Tapi saya coba elaborasi pertanyaannya begini Pak Sandi. Tadi ada kurva LUV ya, ada 3 kurva ya, LUV. Nah, kira-kira pertanyaannya itu, nanti ini ada hubungan dengan pertanyaan Muhdari. Kira-kira menurut Pak Sandi, di Indonesia itu nanti, ya tentu berharapnya kita kurvanya V, tetapi kira-kira kalau misalnya kita pahit itu menghadapi U curve, itu kira-kira lamanya, ya itu masa ininya berapa lama? Terus kemudian kedalamannya seperti apa Sandi kalau melihat trennya? Jadi seperti ini kira-kira seberapa lama dan seberapa dalam kira-kira impact-nya terhadap UMKM Pak Sandi? Ya, monggo Pak Sandi. Jadi kalau kita lihat bahwa anjloknya kita ini sampai di titik yang di bawah sini kan tadi ada L ya. Ini kita kira-kira di bulan, kalau datanya tadi Pak Koyum sudah menyampaikan bahwa Maret 70%, 50%. Jadi saya
sangat menggunakan data-data itu sebagai masukan dan memakai data anekdotal yang sudah disampaikan oleh Pak Koyum. Saya ketemu juga dengan Ibu Hikmah, penjual salah seorang pedagang pengrajin bunga di Pasar Rawabelong, Jakarta ini menyatakan bahwa habis semua, tidak ada pemasukan sama sekali karena event tidak ada perkawinan, tidak ada wisuda, tidak ada acara-acara seperti yang bisa membangkitkan ekonomi. Nah, kenapa saya bilang saya berharap kalau misalnya seandainya kurvanya ini adalah kurva U, ini kita ada di bulan April, ada di titik terendah di sini. Jadi ini akan berlangsung sampai bulan, mungkin kalau kita lihat ada recovery dan pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang memompa masyarakat, memompa konsumsi yang ada di masyarakat dengan BLT. Kartu-kartu tadi ada pertanyaan, yang kehilangan pekerjaan bagaimana? Daftar kartu prakerja segera. Banyak kontroversi terhadap kartu prakerja, saya bilang singkirkan dulu. Yang penting kartu prakerja itu porsi pelatihannya dibuat sekecil mungkin. Yang paling besar mungkin 80% lebih porsinya itu adalah dana tunai yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat memiliki dana tunai, mereka mampu untuk tetap berkonsumsi. Nah, ini biasanya akan memakan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Kalau dari April, 6 bulan dari April adalah Oktober. Makanya ini yang saya harapkan Oktober yang naik. Tapi kalau begini bentuknya, ini adalah yang terbaik, yaitu kurva V. Di mana kita turun, kita sekarang April ini ada di bawah, kita langsung naik. Harapan kita September, dalam untuk 3 bulan ini, kita sudah ada di titik sama seperti sebelum kita jatuh, yaitu di bulan Januari. Nah, ini satu pendekatan yang kita lakukan melalui analisa teknis, technical analysis, maupun juga analisa-analisa yang menggunakan modeling dari yang krisis pandemi sebelumnya. Tapi ya, wallahu alam bisawab, ini Allah yang nentuin semua. Jadi kita bersiap-siap aja terhadap 3 senario utama ini. Kita berharap, berdoa, yang paling baik adalah kurvanya kurva V. Ya, kita tetap bersiap-siap kepada kemungkinan terburuk, yaitu kurva L. Ya, baik, terima kasih Pak Sandi. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Sandi dari Mbak Alin. Ini dari dia ini alumni MKS, tapi sekarang kerja di Lion Air Group. Jadi pertanyaan Mbak Alin ini adalah terkait dengan kebijakan PSBB. PSBB ini kira-kira dampaknya terhadap UMKM seperti apa? Ya, menurut pandangan dia bahwa di Jakarta, karena dia tinggal di Jakarta Pusat, ini kondisinya sudah mulai memburuk juga. Nah, kira-kira menurut Pak Sandi ini bagaimana kebijakan PSBB ini impact-nya terhadap terhadap UMKM, dan barangkali Pak Sandi ada semacam saran ya bagaimana UMKM ini bisa tetap eksis, tetap survive di tengah kebijakan PSBB ini. Monggo Pak Sandi. Iya, Mbak Aileen, turut prihatin ya, Lion Air dan Garuda dan Sriwijaya, maskapai-maskapai lainnya juga mengalami perumahan karyawan, pegawai, termasuk juga flight attendant, stewardess. Mbak Aileen tetap tabah, dan saya sudah terima beberapa kabar teman-teman yang dirumahkan ini buka usaha juga. Ada yang jualan masker, ada yang jualan hand sanitizer, ada juga yang cairan disinfektan, ada yang menjadi penyalur APD. Pramugari ini juga ikut aktif untuk tidak hanya di rumah saja, tapi juga menggerakkan ekonomi. Jadi saya apresiasi Mbak Alin. Dampak PSBB ini luar biasa. Memang kita lihat PSBB ini diperlukan karena kita ingin mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan caranya memutus mata rantai ini ya harus social physical distancing, harus di rumah saja, harus testing dan tracing. Nah, ini yang harus kita lakukan secara massal dan luas. Dengan PSBB di Jakarta, alhamdulillah, ini
terlalu dini kita untuk berselebrasi atau terlalu dini kita untuk menepuk dada kita, tapi 4 hari terakhir di DKI jumlah dari kasus COVID-19 ini sudah menurun, alhamdulillah. Nah, kita juga, karena saya dulu di pemerintahan, saya banyak dapat data-data pemakaman di DKI Jakarta yang melalui protokol COVID-19 juga menurun bulan April ini dibanding bulan Maret. Jadi alhamdulillah ini sudah membuahkan hasil, tapi terlalu cepat atau terlalu dini kita untuk mengambil kesimpulan. Kita tunggu data-datanya dulu, kita sabar, kita yakini bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik setiap kesulitan Allah janjikan kemudahan-kemudahan. Jadi di industri penerbangan juga saya yakin, karena sudah lama sekali kita di rumah, begitu dilepas ini PSBB semua pasti ingin terbang, ingin yang ada yang berwisata, ada yang mesti mengunjungi keluarga, ada yang mesti membesarkan bisnisnya. Dan saya yakin industri penerbangan walaupun sekarang paling terpuruk akan dapat bantuan dari pemerintah, dan juga nanti rebound marketnya, dan industri penerbangan ini mudah-mudahan bisa lebih sehat setelah COVID-19. Amin. Ya, amin. Ya. Begitu Mbak Alin, jawaban dari Pak Sandi, mudah-mudahan senang ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Sandi, ini dari Ibu Sekrodi dan Mbak Nanda. Ini saya kira saya resum pertanyaannya itu kira-kira begini, mudah-mudahan tidak salah resumen saya, ringkasan saya. Jadi ya jelas bahwa 1998 kemudian 2008 kita pernah mengalami krisis, dan saya kira walaupun 2008 tentu kita tidak terlalu buruk ya, 98 ya. Nah, itu kita menghadapi krisis. Nah, UMKM jelas punya dampak. Nah, kira-kira menurut Pak Sandi impact-nya terhadap UMKM pada tahun ini itu seberapa, atau apakah lebih parah? Nah, kalau kemudian ada dampaknya, barangkali strategi apa kira-kira menurut Pak Sandi, terutama ya, karena UMKM ini kan pada masa Covid ini jelas ya, mereka angsuran mesti terhambat ya. Nah, ini bagaimana meningkatkan kepercayaan pihak bank atau pihak lembaga pembiayaan kepada mereka? Monggo Pak Sandi. Iya, saya sangat prihatin ya, karena di krisis 97-98 tulang punggung ekonomi kita itu UMKM. 2008-2009 juga walaupun banyak perusahaan keuangan yang seperti Bank Senturi harus tutup, harus mendeklarasikan kebangkrutannya, tapi UMKM itu tegar. Sayangnya di tahun 2020 ini UMKM ini yang dipukul jatuh di ronde pertama. Karena dengan adanya pembatasan sosial, dengan adanya pembatasan mobilitas kita, UMKM ini langsung tersungkur jatuh, karena UMKM ini mengandalkan kegiatan usaha mereka itu dari apa yang disebut sebagai walk-in. Jadi orang ada traffic dan perlu sesuatu, barang dan jasa, UMKM ini menawarkan barang dan jasanya di pasar maupun di tempat-tempat yang banyak mendapatkan lalu lintas dan lalu lalangnya manusia. Nah, karena itu sudah tidak dimungkinkan dengan adanya PSBB ini, akhirnya UMKM harus beradaptasi ke digital. Karena walaupun adanya PSBB, selama pasti dengan digitalisasi. Makanya UMKM ini di program OKOC yang kami kembangkan laku. Sekarang UMKM ini lagi belajar bagaimana jualan online. Tapi bukan hanya jualan online aja, bagaimana delivery-nya juga online, bagaimana juga marketingnya juga online, bagaimana fulfillment-nya juga online. Saya juga melihat
bahwa selain daripada UMKM ini harus diberikan pelatihan, UMKM ini harus kita juga berikan pendampingan. Demikian, Pak Oyo. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak Sandi, karena sudah jam 14.10. Mungkin Pak Sandi punya agenda lain ya. Jadi pertanyaan betul, terakhir. ada agenda lain. Betul. Ya. Pertanyaan terakhir, begini. Bagaimana pandangan Pak Sandi terkait dengan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah menangani UMKM ya? Ini menurut Pak Sandi seperti apa? Dan apakah, pertanyaan kedua saya, apakah program OKOC itu pas kita replikasi secara nasional, utamanya dalam konteks adanya disruption yang disebabkan oleh COVID-19 ini? Untuk Pak Sandi, terakhir, pertanyaan terakhir. Saya sekarang berada di luar pemerintahan dan saya baru saja mendeklarasi bahwa melawan COVID-19 ini kita jangan hambur-hamburkan energi kita untuk saling berdebat, saling terpecah belah. Pemerintah sudah mengambil langkah PSBB, pemerintah sudah mengambil langkah kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah sudah mengambil langkah Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan total paket sudah lebih dari 400 triliun. 150 diarahkan ke teman-teman yang di jaring pengaman sosial. 75 triliun ke sektor kesehatan. Selebihnya untuk restrukturisasi sektor UMKM dan juga bagaimana memastikan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor pariwisata, di sektor yang sangat terdampak. Nah, saya melihat bahwa langkah-langkah pemerintah sudah ada di rel yang tepat. Namun, kecepatannya ini harus dibantu. Saya sudah menyampaikan bahwa sebelum bulan suci Ramadan, paket BLT, paket dana yang ditransfer melalui program Keluarga Harapan, program Bansos, maupun program-program yang kemarin sempat cukup seru pembicaraannya prakerja itu harus digelontorkan secepatnya. Karena dengan begitu efektivitasnya akan jauh lebih cepat terasa. Jumlahnya kita bisa nanti diskusikan di lain kesempatan. Tapi kita tunggu data-data terakhir terhadap penanganan COVID. Karena paket ekonomi ini akan sangat memiliki satu konektivitas dengan penanganan kesehatannya. Jadi kesehatan ini akan mempengaruhi penanganan ekonomi. Semakin cepat penanganan kesehatan ini dilakukan, akan semakin cepat juga dan semakin kecil paket ekonomi yang dibutuhkan. Jadi memang itu yang harusnya menjadi fokus kita. Kita mungkin bilang apakah 400 triliun cukup atau perlu ditambah. Malaysia sudah nambah begitu banyak, Amerika, Jepang, tapi kan Indonesia lain. Kita punya satu sifat gotong royong, tenun kebangsaan kita ini ya sangat rukun, guyup, saling bantu tetangga. Itu yang tidak dimiliki oleh banyak komunitas-komunitas lain. Jadi kita jangan pukul rata apa yang sudah digelontorkan. Karena kalau kita akhirnya nanti melakukan pinjaman kepada luar negeri maupun kita mencetak uang, karena ini ada kemungkinan kita juga mencetak uang, yang akan bayar nanti anak cucu kita. Jadi jangan sampai juga nanti kalau punya paketnya ini akhirnya ada penumpang gelap. Karena setiap ada paket rescue pasti ada penumpang gelap. Waktu BLBI tahun 98 ada penumpang gelap. Waktu 2008-2009 kita lihat kasus Senturi menjadi kasus hukum dan ada penumpang gelap dan sudah diproses secara hukum. Nah ini yang menurut saya kita harus hati-hati, kita utamakan kepentingan rakyat, kita utamakan kepentingan usaha mikro, kecil, dan insya Allah COVID-19 ini akan mampu untuk justru menjadi satu titik balik dari pembangunan kita yang lebih baik, sejahtera, Indonesia yang adil dan makmur. Demikian Gus Koyum. Ya, terima kasih Pak Sandi. Baik, saya kira
diskusi pada siang hari ini cukup sangat menarik. Tapi ada satu saya tidak akan menyimpulkan, tetapi saya kira sebagai moderator kesimpulan saya justru malah di akhir tadi ketika Pak Sandiaga mengatakan bahwa pada masa COVID-19 ini kita jangan menghambur-hamburkan energi untuk saling menyalahkan. Yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat tepat, cuma memang kecepatannya harus diperbaiki dan juga jangan sampai ada penumpang gelap dari program-program yang sudah dicanangkan. Itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Matur suwun Pak Sandi. Saya persilakan Pak Sandi untuk memberikan closing 1 menit. Monggo Pak Sandi. Ya, terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UIN Kalijaga Yogyakarta. Matur nuwun sangat nggih atas undangannya. Saya sangat bangga, berbahagia bersama dengan 700 lebih anak-anak online di seluruh, bukan hanya di Jogja ya, ternyata ada juga di Jakarta. Tetaplah kita optimis, karena jika kita optimis dan pola pemikiran kita adalah husnuzon, bukan suuzon, kita juga meningkatkan imunitas kita. Ternyata hasil riset dari para ahli menyatakan bahwa kalau kita memiliki sifat yang optimis dan kita kurasi informasi-informasi yang masuk ke dalam sistem kita, hanya informasi-informasi yang valid, transparan, yang bermanfaat, bukan saling menjatuhkan. Informasi-informasi ini ikut memberikan satu klarifikasi terhadap isunya. Justru informasi ini akan mempersatukan kita. Dan pada saat krisis yang kita hadapi ini, kita harus tetap bersatu padu dengan semangat optimisme. Percayalah, insya Allah Indonesia akan menang melawan COVID-19. Sukses! Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sandi, mudah-mudahan sukses, lancar seluruh visi dan misinya ke depan. Semakin sukses untuk membawa Indonesia lebih baik. Matur suwun kepada teman-teman sekalian, saya selaku moderator pada siang hari ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh peserta pada siang hari ini. Kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan kepada Mas host, Mas Izra. Sebagai moderator saya menyampaikan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.